Nama anggota kelompok: Amrit Jikwah, Matthew Hermanto, Regina Tolip, Angela Bola. Pendahuluan: menganalisis penulisan yang masih salah pada poster, baliho, serta pemasaran yang lainnya pada kehidupan sehari-hari. Pedoman menurut EYD edisi 5, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut EYD edisi 5, tanda koma digunakan di antara A. Nama dan alamat, B. Bagian-bagian alamat, C. Tempat dan tanggal, serta D. Nama tempat dan wilayah yang ditulis berurutan. Penulisan yang tepat adalah Gria Paniki Indah, Blok Gandaria A, nomor 2AB. Menurut EYD edisi 5, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama seperti pada nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Penulisan yang tepat adalah Sabar Hadiah Ramadan. Menurut EYD edisi 5, tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan, atau perintah. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Penulisan yang tepat adalah informasi. Buat pengunjung referensi harus menunjukkan kartu anggota perpustakaan. Menurut EYD edisi 5, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Penulisan yang tepat adalah kini belanja jadi mudah dengan Midikring. Gratis ongkir hanya dengan belanja Rp50.000. Menurut EYD edisi 5, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Penulisan yang tepat adalah BRI, BNI, BCA, BSG, Mandiri, dan lain-lain. Transaksi mudah, murah, cepat, dan aman. Menurut EYD edisi 5, 1. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. 2. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. 3. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. 4. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Penulisan yang tepat adalah tukarkan stik berhadiah langsung 1 pieces coklat stick di toko ini atau menangkan hadiah spesial lainnya. Menurut EYD edisi 5, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Penulisan yang tepat adalah asli cabainya, asli pedasnya, ayam geprek tanpa nasi, ayam geprek tambah nasi. Saran untuk penulisan Hanifah, sebaiknya hanya kata pertama yang menggunakan huruf kapital. Jadi penulisan yang tepat adalah Hanifah. Menurut EYD edisi 5, 1. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. 2. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. 3. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Penulisan yang tepat adalah 1. Melusur informasi melalui insilet. 2. Mengisi buku pengunjung. 3. Menanyakan bahan pustaka yang dimaksud. 4. Beritahu lokasi tersebut. 5. Baca di tempat. Menurut EYD edisi 5, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Menurut KBBI, tulisan yang baku yaitu 1. Customer atau konsumen, 2. Express atau cepat. Kenapa kata customer dan express tidak ditulis dengan menggunakan huruf miring? Karena kedua kata tersebut sudah memiliki kata serapan yang ada pada KBBI. Penulisan yang tepat adalah cucian tidak dicampur satu mesin, satu konsumen, higienis. Bisa cepat dan antar jemput hanya 8 jam, cucian sudah selesai. Menurut EYD edisi 5, 1. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. 2. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. 3. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. 4. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Penulisan yang tepat adalah 1. Mengisi buku pengunjung.
2. Menyerahkan tugas akhir, soft copy, dan buku sumbangan. 3. Periksa daftar nama sesuai jurusan yang belum mengembalikan buku dan dendanya. Menurut EYD edisi 5, tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan, atau perintah. Penulisan yang tepat adalah, mari memilah sampah dari sumbernya. Kesimpulan, bisa kita lihat bahwa masih banyak penulisan pada poster, baliho, brosur, maupun pemasaran yang lainnya yang masih salah dalam menulis kalimat yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini terjadi karena kurangnya pengetahuan yang luas tentang bahasa Indonesia. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus lebih belajar dan memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar.